Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di pertemuan kedua ini. Ibu akan menjelaskan tentang keilmuan informatika, literasi digital, dan berpikir komputasional. Nah, dengan sub materi hari ini adalah pemrograman visual sederhana. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Dina Purnamasari SPD, tempat lahirnya di Bandung. Tanggal lahir 28 Desember 1995. Alamat Ibu berada di Jalan Citerep, nomor 70, RT 1, RW 14. Pendidikan Ibu dari UPI, S1 Pendidikan Ilmu Komputer. Baik, berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengenali objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Nah, ini siswa mampu mengembangkan karya digital yang kreatif. Contohnya di sini ada game, animasi, dan presentasi. Baik, nah di sini ada deskripsi umum kegiatan. Hari ini kita kegiatan pada umumnya adalah bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, keterampilan berpikir, ya siswa secara kritis dan kreatif dalam membuat sebuah karya program secara bergotong royong. Proses kegiatan pembelajaran dimulai dari pengenalan, ya pemrograman visual. Nah di sini kita nanti akan belajar Scratch, mulai dari interface, susunan blok kode, dan penggunaan blok-blok kode untuk membuat karya kreatif seperti animasi, perulangan, dan kondisional. Jadi nanti kita akan membuat sebuah cerita seperti komik dan sebagainya. Oke, baik, di sini selanjutnya ada konsep utama dari pemrograman berbasis aplikasi ya. Ada toolbar, ada sprite, ada backdrop, kostum, sound, dan block palette. Toolbar di sini terdiri dari file edit ya. Kalau sprite di sini terdiri dari memilih karakter ya dari library, mengunggah sprite milik pribadi ya, dan pilihan lainnya. Selanjutnya ada backdrop ya. Backdrop di sini kita bisa juga memilih dari library dan pilihan lainnya. Kostum di sini bisa di flip juga ya, bisa horizontal. Nah, ini juga bisa vertikal. Selanjutnya ada sound atau suara. Di sini kita bisa memilih dari library yaitu perpustakaan aplikasi, bisa merekam suara juga, dan pilihan lainnya. Nah, ini block palette yang terakhir ada motion ya. Ada looks, ada sound, ada event, control, terus sensing, dan operator. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya ya nanti. Nah, sebelum ke aplikasinya kita harus mengenal dulu aplikasi Scratch ya. Apa itu Scratch? Scratch merupakan salah satu tool pemrograman dengan menggunakan blok kode. Ya, ini merupakan aplikasi dua dimensi ya. Scratch menawarkan metode pengajaran programming kepada semua usia, khususnya yang berusia 8 hingga 16 tahun. Ya, ini dari SD sampai SMP. Nah, logo Scratch adalah kucing berwarna orange. Nanti kita akan lihat ya si kucingnya. Terus Scratch juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan hidup abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi. Nah, selanjutnya ini ada sejarah singkat Scratch. Scratch itu dibuat oleh Lifelong Kindergarten dari grup MIT Media Lab USA.
Nah, Scratch juga dapat berbasis online atau melalui alamat website ya. Jadi menggunakan aplikasi berbasis online menggunakan jaringan ya. Scratch berbasis offline juga ada. Jadi ini harus diunduh dulu aplikasinya lalu diinstal ya. Dan ini bisa di-download di https://scratch.mit.edu ya. /download dengan dukungan sistem operasi Windows dan Mac OS. Nah, ini tadi ada fitur-fitur yang ada di Scratch ya. Yang pertama ada toolbar, terus ini tutorial untuk menampilkan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang berada di aplikasi Scratch. Ya, ini jadi tampilan awalnya. Terus yang ketiga ada kostum. Nah, ini block palette ini sebelah sini ya. Ini script area ini artinya area untuk membuat script ya atau programnya. Nah, terus di sini ada stop dan green flag. Jadi green flag ini untuk memulai bagaimana si karakter ini dijalankan. Nah, ini stage area. Jadi si tadi ya logo kucing Scratch ini kan kucing berwarna oranye ini. Terus backdrop ini di sini ya. Ini backdrop itu untuk background. Nah, ini fitur dari Scratch. Yang pertama ada stage area, itu adalah tempat menampilkan hasil program yang dibuat. Ya, stage area yang ini nih tadi ya. Nah, terus ada sprite pen. Nah, ini adalah berbagai objek-objek yang dapat diambil di stage area. Terus ada script area, tempat melakukan blok kode. Blok palette adalah kumpulan blok kode seperti motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Nah, ini ada di sini nih. Nah, selanjutnya ada kostum untuk membuat variasi tampilan sprite. Terus sound atau suara itu untuk memilih merekam, mengatur suara, efek tertentu, dan lainnya ya. Terus ada toolbar. Toolbar ini adalah deretan tool, file, dan edit yang berguna untuk membuat file baru atau membuka file yang sudah pernah disimpan atau menyimpan file ya. Terus ada tutorial adalah panduan untuk membuat contoh project tertentu. Nah, di sini. Ini adalah ada green flag ya. Green flag itu adalah untuk tombol untuk menjalankan project. Nah, ini stop sign adalah tombol untuk menghentikan jalannya project. Selanjutnya ada backdrop, adalah berbagai latar belakang atau background di stage area. Nah, ini tadi ya. Halo semuanya, jumpa lagi Selanjutnya dengan Abi Tutorial. Kali ini saya akan membuat game pingpong seperti ini. ini adalah contoh pembuatan program sederhana. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak videonya. Mari kita mulai buat gamenya. Pertama, kita hapus dulu sprite cookie. Silakan anak-anak disimak ya. Pergi ke choose a sprite. Ini adalah contoh pembuatan Klik game ini. Sederhana. Kemudian ke choose a sprite lagi dan cari pedal. Klik. Kemudian taruh di bagian bawah. Kemudian pergi ke ball dan ubah ukurannya menjadi 50. Ke choose sprite lagi. Kemudian pergi ke paint. Klik. Kemudian buat sebuah garis berwarna merah di bagian bawah sini. Kemudian ubah posisinya jadi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0.
lalu pergi ke ball lagi, pergi ke code, lalu pergi ke event, ambil gambar bendera hijau ini, lalu ambil go to X dan Y, lalu ubah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ambil point in direction, kemudian ambil pick random, ubah 10 menjadi 180, lalu pergi ke control, ambil 1 forever dan 2 if, lalu pergi ke motion, turun 15 degrees, kemudian ambil move 10 step, taruh di bawahmu, turun 15 degrees, kemudian diubah menjadi 15 steps, lalu pergi ke control, ambil stop all, taruh di if yang satunya lagi, kemudian pergi ke sensing, ambil touching mouse pointer, taruh di masing-masing if, yang atas diubah menjadi pedal dan yang bawah diubah menjadi sprite 1. Lalu pergi ke motion, ambil move 10 steps, taruh di forever, lalu ambil if on edge bounce di bawahnya, kemudian pergi ke variable, buat variable bernama score, klik OK, lalu ambil set score to 0, taruh di bawah bendera hijau persis, ambil change score by 1, taruh di touching pedal, lalu 15 degreesnya diubah menjadi 180, kemudian pergi ke pedal, pergi ke event, pergi ke control, kemudian ambil 1 forever dan 2 if, kemudian pergi ke sensing, ambil key space preset 2, taruh di masing-masing if, lalu yang atas diubah menjadi right arrow dan yang bawah diubah menjadi left arrow, kemudian pergi ke motion, ambil move 10 steps, taruh di right arrow dan ambil satu lagi, taruh di left arrow, yang di left arrow diubah menjadi minus 10. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya tambahkan backdrop. Di sini saya menggunakan neon tunnel. Lalu hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian tutorialnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, jumpa lagi. Itu ya anak-anak. Jadi materi dari Ibu cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.